Dewa Ular Gunung. Dengan persembahan sederhana ini, kami mohon perhatianmu, lindungilah kami agar selamat. Dengan hormat, terimalah sesaji ini. Nadia, setelah aku pergi, ada satu hal yang harus kau lakukan. Setahun lagi, kembalilah ke Desa Wijaya. Sembahyang ke Dewa Ular Gunung. Tenang, Kek. Pasti kulakukan. Ingat baik-baik, yang mau sembahyang ke gunung, umurnya harus 22, 35, atau 48 tahun. Yang umurnya tak cocok, pasti tewas. Aturannya harus dipatuhi. Ingat baik-baik. Balai leluhur keluarga Wijaya. Bukan keluarga Wijaya dilarang masuk. Cukup sampai di sini. Baik. Ini buat apa? Ayo cepat kita lihat. Pendatang, kamu siapa? Malam-malam begini, datang ke Desa Wijaya mau apa? Namaku Nadia Wijaya. Menuruti wasiat kakekku, Budi Wijaya, aku kembali untuk sembahyang. Budi Wijaya? 20 tahun lalu, yang kabur dari desa itu? Aku ingat, dia kan paman kedua keluarga Pak Arman. Nadia Wijaya. Dulu kakekmu bawa keluargamu bertiga, dan harta keluarga kabur diam-diam, nikmati hidup enak di luar, tinggalkan kami sengsara di desa. Sekarang berani-beraninya kau kembali. Percaya tidak, ku patahkan kakimu. Hah? Gadis itu? Kau bawa banyak barang, pulang ke desa, tak datang temui tetua dulu, malah mau sembahyang ke dewa. Sungguh tak tahu sopan santun. Dulu kalian usir kakekku keluar desa, sekarang malah balik menuduh, minta uang dariku. Tidak lucukah itu? Meski kakekmu diusir pergi, tetap saja dia, orang Desa Wijaya, harus berkontribusi untuk desa. Aku lihat kau lumayan cantik, lebih baik kau dijual, bayar utang kakekmu. Hahaha. Sentuh aku sedikit saja, kalian takkan dapat sepeser pun. Masih ada uang? Maksudmu? Kau mau bayar? Kakek Budi Wijaya suruh aku masuk gunung, sembahyang Dewa Ular Gunung. Butuh 6 orang bantu, angkat barang sesaji. Yang ikut aku masuk, satu orang dibayar 225 juta rupiah. Oh, 225 juta? Masuk gunung sekali langsung dapat segitu? 10 tahun pun tak bisa kudapatkan sebanyak ini. Hahaha. Keponakan, kau yakin bantu angkat sesaji ke atas? Satu orang dapat segitu? Tentu, Budi Wijaya tua itu dulu tak mau bantu kami, sekarang kaya raya. Lihat saja, takkan kulepaskan cucunya ini. Ibu, dengan 225 juta ini, aku bisa lunas utang judi dan main lama lagi. Loh, tunggu apa lagi? Cepat naik gunung. jangan buru-buru. Masuk gunung ada aturannya. Kali ini hanya yang berusia 22, 35, atau 48 tahun. Yang usianya tak cocok, tak boleh ikut. Aturan apa itu? Dulu naik gunung, tak pernah ada aturan begitu. Shimut, apa kau cuma tidak mau kami dapat uang? Kita ikuti aturannya. Ikuti aturannya. Aturan bodoh apa lagi? Tapi cocok tidaknya usia, bukannya kita sendiri yang menentukan? Yang mau masuk gunung, kumpul di sini besok malam jam subuh. Aku yang pilih sendiri. Jangan bilang tidak diingatkan. Yang usianya tak cocok, lalu nekat masuk, hanya akan mati sia-sia. Ini bulan September, kok turun salju? Aneh benar. Iya, September memang aneh. Dewa Ular Gunung di atas, dengan ketulusan hati ini, ku mohon perlindungan dewa. Dengan ini kami berangkat. Dengan hormat, terima sesaji ini. Adik Nadia Wijaya, kau bilang masuk gunung langsung dapat 225 juta.
tapi omong kosong saja. Kami harus lihat uang tunainya dulu. Betul itu. Iya, ponakan. Bagaimana kalau kau kasih kami uang muka dulu? Aku tahu omongan saja tidak cukup. Siapa yang mau masuk gunung harus tanda tangani dulu surat lepas tanggung hidup mati ini. Tertulis di sini, selain duit 10 juta sebagai bayaran, siapa yang melanggar aturan membuat Dewa Ular Gunung murka hingga tewas, tanggung jawab sendiri. Dan ada surat lepas tanggung jawab hidup mati. Masa naik gunung bisa bikin mati? Kayaknya aku ingat di gunung ini memang ada dewa gunung atau apa. Dan itu adalah ular piton raksasa. Omong kosong. Gue di gunung itu, aku kan pernah ke sana. Itu cuma gue yang agak besar dan dalam, bukan? Mana ada dewa gunung? Nadia Wijaya, adikku. Sekarang zaman apa lagi? Masih percaya tahayul? Masa kamu yang pulang dari kota besar? Kayak orang bodoh aja. Hahaha. Bohong aku. Aku ikut. Aku juga tanda tangan. Aku belum tanda tangan. Kalian tanda tangan apa? Jangan buru-buru. Hehehe, aku duluan ya. Aku ingatkan sekali lagi, selain usia 22 tahun, 35 tahun, dan 48 tahun, selain itu, tidak boleh naik gunung. Kalau karena ini membuat Dewa Ular Gunung murka, pasti mati tak utuh. Kata ponakanku, keluarga kami semua cocok. Aku dan Pak Arman, kami berdua 48 tahun. Rian dan Bagas ini, satu awal tahun, satu akhir tahun, dua-duanya 22 tahun. Bukan begitu kan? Aku ingat Bagas itu... Kamu. Aku duluan tanda tangan. Hah! Kok saljunya berhenti lagi? Kok saljunya berhenti? Waktunya tiba, masuk gunung sembahyang. Hah? Ambil benderanya. Sok-sokan alim. Nanti kalau sudah dapat uang, gue jual lo. Aku peringatkan kalian yang usianya tidak sesuai, kalau mau mundur sekarang, masih ada kesempatan selamat. Kalau tidak, mati di gunung, uang 1 sen pun tak dapat. Adik Nadia, aku kan mahasiswa, percaya ilmu pengetahuan. Semua takhayul feodal itu cuma tipuan belaka. Bukan maksudku, perempuan ini cerewet terus sepanjang jalan. Gak bosen apa? Cepetan jalan. Gue tunggu uangnya buat pulang main kartu. Kalau sayang uang, jangan sombong dari awal. Kami sudah tanda tangan. Sekalipun dilarang masuk, 225 juta ini tetap harus kau bayar. Iya betul, kau pasti menyesal, tapi uang ini tetap harus dibayar. Kalau mau uang, jangan banyak omong. Bagas, jangan emosi, jangan emosi. Ada masalah apa? Keponakan, tidak apa-apa, kami tidak keberatan. Cepatlah kita masuk gunung. Bagaimanapun aku ini bibimu. Dari ketemu sampai sekarang, tak ada sedikit pun wajah ramah darimu. Nanti kalau sudah dapat uang, akan kuperlihatkan caraku padamu. Waktunya tiba, masuk gunung sembahyang. Kulit ular lepas yang besar sekali. Kenapa ada ini? Kulit ular lepas sebesar ini? Ular sebesar apa yang bisa lepaskan kulit sebesar ini? Iya, ularnya pasti besar sekali. Katanya Dewa Ular Gunung itu seekor piton raksasa. Jangan-jangan ini Dewa Ular Gunung? Jangan bilang gue nggak ingetin. Kulit ular lepas ini adalah peringatan terakhir Dewa Ular Gunung. Yang usianya nggak cocok, kalau lanjut, nanti nggak bisa balik. Omong kosong, gue besar di gunung. Ular, serangga, binatang apapun, gue udah lihat semua. Itu cuma ular. Yang agak gede aja. Kalau dia berani muncul, gue berani tumpahin darahnya. Ambil empedunya buat anggur. Berani sekali. Bagas Wijaya, kau menghina Dewa Ular Gunung. Mau mati? Jangan nakut-nakutin gue. Gue tahu kau cuman gak mau bayar. Pura-pura mistis aja. Aku pernah baca di buku, beberapa ular nakuti musuhnya. Saat lepaskan kulit, sengaja merenggangkannya. Cuma biar kelihatan serem. Semua, jangan takut. Dengar ya, bagaimanapun juga, 225 juta rupiah itu harus kau bayar. Betul-betul, barang sesaji ini sudah kami bawa lama. Uangnya harus kau bayar. Hah, nasihat baik sia-sia untuk orang yang sudah ditakdirkan mati. Kalau Dewa Ular Gunung murka, kalian semua
takkan bisa lolos. Hei, kamu ini. Cepat masuk ke gunung. Jangan ganggu gue main kartu cari duit. Ayo. Kok tiba-tiba angin besar begini? Apa benar kita bikin Dewa Ular Gunung murka? Gue nggak percaya. Cuma angin aja kok. Ayo. Duit, Duit gua. uang turun dari langit, Jangan pada berebut. Ini semua milik gue. Semua milik gue. Berhenti semua. Ada yang bikin Dewa Ular Gunung murka. Ini uang penukar nyawa yang ditinggalkan Dewa Ular Gunung. Siapa yang ambil, Dewa Ular Gunung akan ambil nyawanya. Nadia Wijaya, jangan nakut-nakutin gue. Kalau hari ini kamu berani halangi gue cari duit, lihat aja gue bunuh kamu. Kalian pada bodoh ya. Daerah terpencil begini, mana mungkin ada uang? Adik Nadia, kamu nggak tahu kan? Dulu ada catatan di desa, ada sebuah pesawat pembawa uang tunai jatuh di gunung kita. Sampai sekarang belum ketemu. Uang ini pasti dari pesawat itu yang terbawa angin. Hahaha. Nadia Wijaya, kamu larang kami ambil uang. Jangan-jangan kamu sendiri mau suruh orang lain ambil ya? Bilangnya mau sembahyang Dewa Ular Gunung, jangan-jangan cuma alasan buat cari pesawat pembawa uang itu? Gue dari tanya mana mungkin ada orang bayar 225 juta rupiah cuma buat masuk gunung. Rupanya kamu punya rencana besar. Bicaralah. Kamu tahu pesawatnya di mana? Nadia, bagaimana kalau kau bubarkan mereka? Kita saudara sendiri. Kalau ketemu pesawat pembawa uang tunai itu, kita bagi 2. Omong kosong. Tidak percaya ya? Baik, akan kubuktikan. Aduh, uangku. Uangku kok jadi uang arwah? Nadia tadi menabur belerang merah. Jangan-jangan uang ini peninggalan Dewa Ular Gunung, uang penukar nyawa. Ini cuma tipu muslihat Nadia. Dia pakai trik mata. Aku tahu ada sulap yang bisa ubah uang jadi kertas. Dia pasti pakai cara serupa. Oh, benar kalau yang tua bengkok, yang muda ikut menyimpang. Dulu kakekmu mencuri uang kami, sekarang kau menghancurkan uang kami. Nadia, aku tak peduli. Ilmu hitam apa yang kau pakai? Kau berani hancurkan uangku? Aku bunuh kau. Nak, jangan gegabah. Ambil uangnya dulu. Uang penukar nyawa, ambil tapi mati. Kalau kalian buang sekarang, masih sempat. Kalau tidak dengarkan aku, 225 juta rupiah 1 sen pun tak akan kalian dapat. Uang di gunung ini memang agak seram. Dan kita sudah setengah hari mengumpulkan, akan dapat 225 juta. Aku tetap mau 225 juta itu. Ya, ambil uangnya. Dasar kalian berdua tak berguna, cuma tipuan kecil, langsung ketakutan. Kesempatan jadi kaya ada di depan mata, tapi tak tahu hargai. Nak, ini bagus kan? Setelah dapat 225 juta dari Nadia, kita kembali ke sini, ambil semua uang ini. Aduh, ayo, aduh. Kembalikan harta ke gunung, tenangkan dewa. Dengan hati tulus sama Dewa Ular Gunung. Apa itu? Kenapa suaranya besar sekali? Jangan-jangan itu suara Dewa Ular Gunung? Sial, Dewa Ular Gunung marah. Mungkinkah benar-benar Dewa Ular Gunung akan memakan kita? Bagaimana ini? Dewa Ular Gunung makan orang? Itu cuma suara binatang buas. Di gunung. Binatang buas di gunung banyak. Lihat kalian sampai ketakutan. Bodoh kecil. Setelah Dewa Ular Gunung murka, dia akan datang dengan salju dan memakan yang menghinanya. Masih ada waktu untuk perbaiki. Kalau salju turun, sudah terlambat. Jangan nakut-nakuti di sini. Apa maksudnya datang dengan salju? Kenapa tidak bilang saja, Dewa Ular Gunung bisa terbang? Langsung dari langit, terbang turun, bukan lebih baik? Kamu anak kecil, berani-beraninya di depan gua. Berlagak mistis, pengalaman gua jauh lebih banyak dari kamu. Suara serangga dan hewan?
Hujan atau salju, itu hukum alam. Bukan fenomena gaib. Pasti kalian sudah dibodohi Nadia Wijaya ini. Gue tidak percaya cuaca bulan September bisa turun salju. Kalau benar-benar turun salju, gue akan berlutut di tanah dan membungkuk 3 kali untukmu. Kenapa ada guntur? Jangan-jangan benar akan turun salju? Sial, kalau benar Dewa Ular Gunung turun, kita semua mati di sini. Cuma Guntur mau menakut-nakutiku, kira gue gampang takut. Salju. Ini benar turun salju. Jangan-jangan benar Dewa Ular Gunung turun? Mau memakan kita? Ini tidak mungkin. Nadia Wijaya, apa kamu sudah lihat ramalan cuaca? Kamu sudah tahu akan turun salju, benar kan? Kamu pasti sudah lihat ramalan cuaca. Atau cuma kebetulan. Ya, ini pasti kebetulan. Cuaca di gunung memang sulit ditebak. Tiba-tiba turun salju juga wajar. Aku tak mau mati. Tak usah takut. Ini cuma salju turun. Ayo, cari gue untuk masuk, berteduh sebentar saja. Ayo. Turunnya salju ini terlalu kebetulan. Meski tak ada Dewa Ular Gunung, salju sebesar ini juga sangat berbahaya. Sudah sampai sini, ini cuma salju. Emang 225 juta rupiah itu? Nggak mau? Kamu berani sembunyikan uang penukar nyawa? Kamu mau karena uang sedikit ini bikin kita semua ikut mati? Uang penukar nyawa apa? Nadia Wijaya omong kosong. Menurutku, kamu cuma mau monopoli. Uang ini kalian pegang, juga percuma. Dewa Ular Gunung akan ambil kembali. Begitu uang ini diambil dari tangan kalian. Selanjutnya, nyawa kalian yang diambil. Omong kosong, uang ini di tanganku. Berarti milikku. Betul. Uang ini sudah sampai di tanganku. Berarti milikku. Siapapun tak bisa ambil. Ini. Cepat lihat, uang Bagas Wijaya mereka berubah jadi uang arwah. Mungkinkah? Benar kata Nadia Wijaya, ini uang penukar nyawa. Dewa Ular Gunung, Uangku. Nadia Wijaya, ini pasti ulahmu. Cepat kembalikan uangku. Barusan masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba gempa? Dewa Ular Gunung murka. Yang tak mau mati, cepat buang uang itu. Cahaya suci matahari dan bulan, anugerah cahaya dan kejernihan. Sembunyikan wujudku, lenyap tanpa jejak. Apa Dewa Ular Gunung keluar? Salju turun di gunung? Ada suara-suara? Kan biasa saja. Betul. Benar. Ini masih bos besar dari kota. Dibanding kami orang desa, lebih tak berpengetahuan. Salju sebesar ini. Masih keluar. Dia gila ya? Ular. Ada ular. Tolong, Dewa Ular Gunung datang. Langit tutupi, bumi sembunyikan. Hantu dewa susah dicari. Hamba dengan tulus berdoa. Harap Dewa Ular Gunung reda amarahnya. Ular. Ada ular. Tolong, Dewa Ular Gunung datang. Tolong. Ular. Ular. Tunggu. Ini bukan ular. Si imut tadi yang teriak ya? Bikin kaget. Udah kubilang, percaya sains. Mana ada dewa hantu, kalian semua kena tipu oleh si imut Nadia Wijaya sampai terjebak. Salah kamu si imut. Kalau bukan kamu terus ngomong mistis-mistis, mana mungkin kami ketakutan begini? Iya. Kalau bukan kamu, kami tak akan ketakutan oleh sebuah batu begini. Salah kamu si imut. Diam kalian semua. Ini Dewa Ular Gunung. Masuk gunung sembahyang, lewat patung Dewa Ular Gunung. Harus sujud. Kalau tidak Dewa Ular Gunung marah. Pasti jadi santapan ular. Siapa yang sembunyi uang tadi? Cepat keluarkan. Atau Dewa Ular Gunung murka. Tak ada yang selamatkan kalian. Kamu masih akting? Masih mau akting? Keterusan aktingmu. Bukannya bilang,
Tidak ada Dewa Ular Gunung? Mana? Benar? Karena kamu, gue jatuh. Biaya pengobatan. Harus kamu ganti. Oh ya, kamu harus ganti kami. Ganti kami untuk apa? Ibu, maksudmu ganti rugi batin ya? Ganti rugi batin. Nadia Wijaya, kamu sengaja di sini, bertingkah aneh nakuti kami. Hari ini harus beri kami penjelasan. Ganti rugi batin kami. Iya, harus ganti rugi. Kalau tidak, kami takkan biarkan kamu. Si imut-imut masih mau ganti rugi? Dewa ular gunung tak muncul karena aku selamatkan kalian. Bukan Nadia Wijaya. Kamu pura-pura apa lagi? Kebohonganmu sudah kami bongkar. Cepat bayar. Betul. Adik Nadia Wijaya, lupakan yang lain. Trikmu itu cuma bisa bohongi anak kecil. Di hadapanku mahasiswa ini, jangan pamer. Betul. Kami tak akan percaya lagi. Omong kosongmu. Cepat bayar biaya pengobatanku. Dan kami juga ganti rugi batin harus dibayar. Si imut, kalau bukan karena aku menabur serbuk belerang merah di luar gua, kalian pikir Dewa ular gunung tak akan datang? Kau anggap kami si imut ya? Serbuk belerang marahmu itu nggak ada gunanya. Ya, adik Nadia Wijaya, lupakan dulu yang lain. Kalau serbuk belerang merah itu bisa lawan Dewa Ular Gunung. Lalu kenapa kami takut sama Dewa Ular Gunung? Benar. Ini kan kontradiktif. Itu yang mau kukatakan. Serbuk belerang merah cuma bisa tahan Dewa ular gunung sebentar. Kalau sekarang cari orang yang bikin Dewa ular gunung marah, mungkin masih ada harapan. Siapa yang bikin Dewa ular gunung marah? Cepat mengaku sendiri. Jangan karena uang sedikit. Tarik kami semua. Ikut mati. Nadia Wijaya, sampai sekarang masih berpura-pura ya. Percaya nggak? Sekarang ku bunuh kau. Keponakan, cepat setuju saja. Bayar sedikit uang, biar siksaan badannya berkurang. Adik Nadia Wijaya, kamu cantik sekali. Kalau wajahmu terluka, bakal jelek. Haha, Nadia Wijaya, uang hari ini kamu tak mau bayar pun. Harus bayar. Gue tak percaya, pisau ini kalau masuk ke dagingmu, kamu tahan. Dulu kakekmu curi uang kami. Hari ini harus kau yang ganti. Betul. Keluargamu kaya. Uang segini harusnya ada. Iya, kalau gara-gara uang ini, nyawa melayang, tak sepadan. Kalian semua memang tak tahu malu. Wahahaha, tak tahu malu. Sekarang bilang begitu. Agak terlambat kan, Nadia Wijaya? Sekarang ada dua pilihan. Satu, bayar ganti rugi. Dua, disiksa dulu sama gua, lalu bayar. Aku setuju, biaya pengobatan dan ganti rugi batin kan? Bisa ku beri. Wah. Nah, gitu dong. Keponakan, bukan mau omelin. Kamu dari tadi setuju bayar. Kan sudah selesai. Ngapain bikin suasana jadi kaku gini? Jangan senang dulu. Aku bisa bayar, tapi ada syarat. Perempuan sialan. Berani nawar? Mau ku bacok? Bagas, jangan gegabah. Dapat uang yang penting. Nadia, syarat apa? Katakan, kami setuju semua. Kalian berulang kali marahi Dewa Ular Gunung. Untuk redakan kemarahan Dewa Ular Gunung, mulai sekarang, semua harus 3 langkah sekali sujud sampai tiba di tempat persembahan. Gua Dewa Ular Gunung. Tak mungkin kamu si imut. Dari sini ke gua Dewa Ular Gunung, minimal masih 5 li. Kulihat kamu memang sengaja balas dendam. Benar, Nadia. Lihat, setiap langkah sujud 3 kali. Memang agak sulit. Bagaimana ganti syarat lain? Iya, kalau benar 3 langkah sekali sujud, sampai gua Dewa Ular Gunung, kami bakal hancur. Hanya syarat ini, setuju kita berangkat. Tak setuju, lagi pula kalian sudah marahi Dewa Ular Gunung, nanti tak hanya 1 sen, tak dapat, tapi juga kehilangan nyawa. Kamu si imut. Berani ancam kami? Percaya tidak, aku sekarang bunuh kamu. Setuju. Kami semua setuju. Ibu, dia jelas sedang siksa kami. Kenapa ibu setuju dengannya? Bagas. Tahan lagi. Tunggu kita dapat uang. Kamu mau balas dendam bagaimanapun boleh. Baik. Shimut, aku biarkan kamu hidup sedikit lagi. Saudara, aku kebelet kencing. Perlu ke belakang? Kita mau berangkat, Aku nggak bisa, bro. Barusan ketakutan setengah mati. Aku nggak tahan lagi. Tolong bilang ke mereka. Suruh tunggu bentar, gue duluan. Hah? Angin reda, salju berhenti. Dewa Ular Gunung mohon beri jalan. Dengan persembahan sederhana ini, kami lanjutkan perjalanan. tunggu dulu. Ada apa lagi?
Wijaya si kedua bilang mau buang air. Sampai sekarang belum balik. Dasar pemalas. Banyak alasan. Bikin gue telat menang kartu. Nanti gue balik, gue hajar dia. Dia pergi berapa lama? Kira-kira 5 menit. Cuma bilang mau kencing. Seharusnya udah balik. Keluar dari rombongan tanpa izin. Bisa bikin Dewa Ular Gunung marah. Mungkin. Dia nggak akan balik selamanya. Hah? Terus gimana? Aku heran kok kencing aja. Lama banget belum balik. Jangan-jangan beneran bikin Dewa Ular Gunung marah. Jadi nggak bisa balik. Perempuan sialan. Jangan nakut-nakuti kami. Kamu pikir, gue gampang takut? Gue nggak percaya. Bagas Wijaya. Kalau kamu nggak percaya, coba saja sendiri. Aku nggak halangi. Kamu cuma mau nanti aku keluar dari rombongan. Lalu nggak bayar aku kan? Dengar ya. Mimpi. Kalau nggak pergi, diam. Diam. Baiklah. Kau ini perempuan? Tunggu saja. Begitu dapat duit, gue bunuh kau. Cepat cari dia. Temuin dia, suruh dia balik sekarang. Cepetan pergi. Bilang ke dia, ganggu gue main kartu cari duit. Nanti dia balik, gue hajar dia. Cepat. Aku segera pergi. Aku nggak nemu Wijaya si kedua. Dasar sampah. Cuma buang-buang waktu. Melanggar aturan, kabur dari rombongan, bikin marah Dewa Ular Gunung. Mungkin dia udah mati. Aduh, terus gimana dong? Gimana apanya? Kamu beneran percaya si perempuan sialan ini? Ya udah, nggak usah peduliin dia. Dasar sampah. Mati di sini, ya wajar. Kita lanjut. Angkat barang sesajinya, masuk ke gunung. Ayo. Nggak apa-apa. Jangan dengerin omong kosong Nadia Wijaya. Mungkin Wijaya si kedua cuma nyasar aja. Begitu pagi pasti balik. Oh, oke. Aku peringatkan kalian untuk terakhir kali. Jangan sembarangan tinggalkan rombongan. Kalau bikin marah Dewa Ular Gunung, kita semua mati di sini. Masa sih? Kamu ini perempuan, kok cerewet banget sih? Cepetan, angkat barang sesajinya, masuk ke gua. Bagas Wijaya, kelakuanmu sembrono sekali. Menganggap nyawa orang lain tak berarti, cepat atau lambat akan memancing murka Dewa Ular Gunung. Nanti pasti mati di tangan Dewa Ular Gunung. Kau ini perempuan. Berani kau mengutukku? Percaya tidak sekarang? Langsung kupotong lidahmu. Lihat nanti kau kutuk aku. Aduh, keponakan. Jangan banyak bicara. Bagas Wijaya kami pemarah. Kalau marahnya meledak, aku tak bisa tahan. Kita harus cepat masuk gua Dewa Ular Gunung untuk sesaji. Sesaji ini tak boleh dihentikan di tengah jalan, atau Dewa Ular Gunung akan menghukum kita. Suruh anakmu tutup mulut kotornya, atau Dewa Ular Gunung murka. Semua akan mati. Kau... Bersiap berangkat. Tunggu. Kak, mau apa lagi? Dulu bilang angkat sesaji. Satu orang 225 juta rupiah. Tapi sekarang kita kurang satu orang. Artinya Ya, lihat. Jalan di gua ini sudah sulit. Baru saja kita kurang satu, kita masih harus mengangkat sesaji. 3 langkah sekali sujud. Lebih sulit lagi. Kalian maksud apa? kalau mau terus angkat, masuk gunung boleh. Tapi tambah bayar. Ya benar. Anakku benar. Kau harus tambah bayar. Aku sudah membayar kalian per orang 225 juta rupiah dan berjanji ganti biaya pengobatan. Kalian masih tak puas? Nah, aku mau bicara serius. Satu orang 225 juta rupiah. Itu untuk akbar sesaji, tapi masuk gunung. Nah, biaya pengobatan, 3 langkah sekali sujud, kami juga setuju. Sekarang kurang satu orang, artinya kami lebih banyak berikan tenaga. Kamu sendiri bilang, benar kan? Nah, Rian Wijaya benar. Nadia, syaratmu. Lihat, kami setuju. Kamu bos besar. Tidak mungkin tak masuk akal, kan? Benar saudara kandung. Harus hitung jelas. Lihat situasi ini. Kamu harus tambah bayar. Untuk perempuan. Kamu harus tambah bayar. Kalau tidak, kami akan buang sesaji di jalan. Bukannya kamu sering bilang, Dewa Ular Gunung marah? Nah, kami akan buang sesaji ini di tengah jalan. Kamu bilang Dewa Ular Gunung, dia marah tidak? Hehe. Kalau kalian berani buang sesaji di sini, bikin Dewa Ular Gunung marah. Semua mati. Hahaha Nadia adik. Kami tak percaya soal dewa hutan ini. Nah, hari ini kalau tak tambah bayar, kami tak pergi. Nadia, setujulah. Katamu keluargamu kaya. Daripada ke kubur. Lebih baik keluarkan. Kasih ke keluarga kita. Bagi-bagi. Setuju kan? Lagi pula kamu gadis kecil. Buat apa uang banyak? Cepat keluarkan uang, bagikan ke kami. Kalau kalian berani begini, semua bisa mati di gunung. Hah, Nadia Wijaya. Gua Bagas Wijaya, nggak takut ancaman. Tunggu. Tunggu dulu. Kalian mau apa sebenarnya? Haha.
Tenanglah, keponakan. Kami nggak banyak minta. Dari 225 juta rupiah per orang, naik jadi 450 juta rupiah per orang. Gimana? Lapar duit banget ya. Nanti takutnya kalian nggak kuat telan. Kuat nggak kuat telan. Kami yang tahu. Jangan banyak omong, cepat keluarin duit. 450 juta rupiah per orang. 1 sen pun nggak boleh kurang. Uangnya bisa saya beri. Tapi Dewa Ular Gunung paling benci. Orang yang khianat, ngeri kalian dapat duitnya. Tapi nggak sempat pakai. Hahaha. Anak kecil berani ancam gue. Kalau masih banyak mulut, percaya nggak? Gue naikin jadi 675 juta rupiah per orang. Adik Nadia Wijaya, kamu terdesak ya? Cuma bisa ngomong doang. Buat apa? Aduh, udah. Jangan pada bicara. Lebih baik cepat jalan, sudah sore. Jangan desak Nadia Wijaya, terlalu keras. Nanti cari kesempatan, langsung mintanya naikin jadi 1.125 juta rupiah. Angin reda, salju berhenti. Dengan tulus bawa sesaji, Dewa Ular Gunung, tenangkan amarahmu, lanjut perjalanan. Aduh, bakar. Kobaran api. Ini. Kebakaran. Ah, Arman Wijaya, kok ngapain? Arman Wijaya, apa kau lagi merokok diam-diam, lalu bakar persembahan? aku enggak. Tadi mau berangkat. Persembahannya tiba-tiba sendiri terbakar. Ada hubungan apa sama aku? Ayah, bukan kau yang bakar? Masa hantu yang bakar? Bukan hantu Dewa Ular Gunung. Dewa Ular Gunung yang bakar persembahan. Gadis, kau jangan nakut-nakuti. Kami di sini. Bagas Wijaya, diam kau. Arman Wijaya, kau sebenarnya ngapain? Apa yang kau lakukan sampai Dewa Ular Gunung murka? Membakar persembahan di tanganmu? Barang yang bagus-bagus, mana mungkin terbakar sendiri? Jangan-jangan benar Dewa Ular Gunung marah? Aku enggak ngapa-ngapain. Arman Wijaya, kau sudah bikin Dewa Ular Gunung murka. Cepat berlutut, minta maaf pada Dewa Ular Gunung. Kalau tidak, kita semua akan mati bersama. Nadia Wijaya, jangan asal ngomong. Arman Wijaya selalu jujur seumur hidupnya. Kalau ada yang bikin Dewa Ular Gunung murka, pasti bukan dia. Semua jangan panik. Isi pesanan sendiri memang agak aneh. Tapi dalam kondisi tertentu, bukan hanya sesaji, bahkan manusia pun bisa ikut terbakar. Hai gadis kecil, jangan nakut-nakuti kami. Kan cuman sesaji jelek. Masih banyak sesaji lain. Sudahlah, ayo jalan terus. Iya. Ini mungkin cuma kebetulan kita harus terus berjalan. Ku beritahu kalian, persembahan yang terbakar ini adalah ultimatum Dewa Ular Gunung. Kalau masih tak ada yang maju minta maaf saat semua persembahan habis terbakar, berarti Dewa Ular Gunung tak akan mengampuni kita. Nanti dia pasti akan menghukum kita. Hai gadis itu, Gue ngomong, denger nggak? Jangan cari gara-gara. Adik Nadia, Jangan nakuti kami. Ini persembahan cuma kena gas rawa, lalu terbakar sendiri. Kejadian seperti ini sangat jarang, tak mungkin terjadi lagi. Keponakanku, lihat Arman Wijaya. Dia orang yang lugu, biasanya lugu dan penurut. Sepanjang jalan kau lihat sendiri, dia sama sekali tak berbuat hal yang keterlaluan. Kalaupun ada yang menyinggung Dewa Ular Gunung, pasti bukan dia kan? Betul. Aku bisa bersumpah, aku sama sekali tak berbuat hal yang melanggar terhadap Dewa Ular Gunung. Kalau aku berbohong, biar disambar petir kalau bohong. Benar ada petir. Arman Wijaya, lihat. Dewa Ular Gunung mau menyambarmu. Cepat bersujud minta ampun. Dewa Ular Gunung jangan marah, benar bukan aku. Jangan sambar aku. Pak, ini cuma suara petir biasa. Lihat kau ketakutan. Arman Wijaya, kau ini laki-laki apa bukan? Cuma petir saja kau ketakutan begini. Tak bisa berdiri, tak berguna. Pak, sudah kubilang, ini fenomena alam. Lagi pula kita di dalam gua. Petir tak mungkin masuk sini. Aduh, aku berdiri seharian. Kaki lemas tak kuat. Apa hubungannya dengan petir? jangan bilang tak kuperingatkan. Sesaji habis terbakar, kalian semua akan mati di sini. Nanti kalian tak hanya tak dapat sepeser pun, tak bisa keluar hidup. Baik, tenang. Kami pasti akan antar sesaji ke gunung dengan selamat. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jangan coba-coba ngerokok diam-diam lagi dan nyulut barang sesaji. Gue bakal urusin lu. Ayo, beneran bukan gua. Barang sesaji ini sendiri yang kebakar. Emang ada hubungannya sama gua? Pak, jangan bohong deh. Masa iya sih? Ini beneran Dewa Ular Gunung yang bakar? Beneran bukan gua. Aduh. Kebakar.
Kebakar lagi. Beneran kebakar lagi. Bener kata Nadia Wijaya. Ini peringatan terakhir dari Dewa Ular Gunung. Gak masuk akal. Barang sesaji terbakar sendiri, hal yang jarang banget, gak mungkin terjadi 2 kali. Jangan-jangan benar seperti kata Nadia Wijaya, Dewa Ular Gunung yang bakar. Kata pemuda itu, apa kau terima uang dari Nadia Wijaya untuk ikut sandiwara ini? Aku tidak. Sebelumnya, aku tak kenal Nadia Wijaya. Lagi pula sepanjang jalan, kau juga ikut. Mana mungkin aku terima uang darinya? Sudah kukatakan, ini ultimatum terakhir dari Dewa Ular Gunung. Kalau semua persembahan habis terbakar, kalian semua akan mati. Satu-satunya cara adalah cari orang yang membuat Dewa Ular Gunung murka. Tinggalkan dia untuk bersujud minta maaf. Jangan-jangan memang dewa yang membakarnya? Tidak bisa, kalau terus terbakar, uangku tak bisa diambil. Ikuti kata Nadia Wijaya saja, cari kambing hitam dulu. Suruh dia minta maaf pada dewa. Omong kosong, kalau bukan kau yang main curang, mana mungkin persembahan ini bisa terbakar? Atau jangan-jangan kau yang membuat dewa murka? Benar. Entah kau main curang, atau kau yang membuat dewa murka. Aku tidak. Aku akui, sepanjang jalan ini, mataku silau melihat uang. Tapi baik mengambil uang, maupun memeras Nadia Wijaya, itu kalian yang mulai duluan. Aku cuma ikut-ikutan. Hal lain, semua kuturut aturan. Kau tak punya bukti. Kau sendiri selalu di belakang rombongan. Apa yang kau lakukan diam-diam, kami tak bisa lihat. Ya, sekarang aku curiga. Wijaya kedua juga dia bunuh. Iya, kau hari ini selalu dengan Wijaya kedua. Kau baru saja cari dia? Apa kau waktu itu, saat itu, bunuh diam-diam? Bukan. Bukan aku. Wijaya kedua benar sendiri, ke belakang lalu hilang. Tak ada hubungannya dengan aku. Sekarang omongan tak ada bukti. Kau bisa bilang apa saja. Bisa saja. Seperti katamu. Siapa di sini bisa buktikan? Tak ada yang bisa buktikan. Berarti kau yang bikin Dewa Ular Gunung marah. Aha, masih tak mau mengaku, percaya atau tidak, gue bisa habisi kau sekarang. Arman Wijaya, aku dengan keluargamu tak pernah bermusuhan dulu, juga tak ada konflik sekarang. Kalian begitu menargetkanku, kurasa yang punya maksud tersembunyi, justru kalianlah yang punya niat jahat. Justru kalian. Maksudmu, keluarga kami lah yang bikin Dewa Ular Gunung marah? Mau seret kami ikut celaka? Jangan mimpi. Pasti kau yang bikin dewa ular gunung murka. Cepat keluar minta maaf. Kalau sesaji di tanganku terbakar, berarti aku yang bikin marah, lalu sesaji pertama yang terbakar di tangan. Arman Wijaya itu bagaimana? Kenapa kalian tidak suruh dia keluar minta maaf? Kau ngomong sembarangan. Apa hubungannya dengan gua? Itu jelas Dewa Ular Gunung. Mau bakar sesajimu, tapi salah bakar. Jadi milik gua yang terbakar. Oh, gue ingat. Sesaji itu kan yang angkat Wijaya si kedua. Apa hubungannya dengan ayah gua? Hah, sudah begini, masih berani cari alasan? Mau gue paksa? Hei keponakan, lihat. Orang yang bikin dewa ular gunung marah sudah ketemu. Menurutmu bagaimana menghukumnya untuk meredakan amarah dewa ular gunung? Tentu harus cari orang yang bikin Dewa Ular Gunung murka. Suruh dia tinggal minta maaf, lalu usir dari rombongan, tunggu hukuman Dewa Ular Gunung. Dengar ta? Cepat keluar dan sembah dewa ular gunung. Bersujud minta ampun. Mohon pengampunan dewa. Dengar ya, kamu cepat minta maaf. Kalau aku ikut kena getahnya, sampai nggak dapet duit, gue bunuh lo. Bagus, kalian sekeluarga komplotan. Mau ninggalin gue sendirian? Nunggu mati di sini? Kalian juga jangan harap selamat. Kalau Bagas Wijaya bikin murka Dewa Ular Gunung, itu juga gara-gara kamu. Kamu yang merobek kulit ular lepas peninggalan dewa. Kamu juga yang sembunyikan uang penukar nyawa peninggalan dewa. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu dan Rian Wijaya sama sekali nggak memenuhi syarat usia buat sembahyang di gunung. Diam, sudah begini. Masih berani ngomong sembarangan? Bagas, kasih dia pelajaran. Bungkam mulutnya. Aduh, aduh. Bagas, kau berani sekali. Ini wilayah Dewa Ular Gunung. Berani sekali kau menghukum sesaji sendiri. Nanti aja. Kamu lihat sendiri, orang ini yang bikin dewa marah. Bicara sembarangan, mau narik kami sekeluarga. Aku suruh Bagas, kasih pelajaran. Wajar kan? Betul. Aku tadi cuma dorong sedikit, dia sendiri tak seimbang. Jatuh sendiri. Bukan salahku. Aku bisa jadi saksi. Kakinya licin, jadi jatuh. Iya, menurutku jatuhnya dia dengan Bagas. Tak ada hubungannya. Ini jelas hukuman dewa untuknya. Betul kata ayah. Iya, dia sendiri bikin dewa marah. Hukuman dewa untuknya. Bukan salahku. Nadia lihat, yang bikin marah sudah ketemu. Dewa sudah menghukum. Apa kita angkat sesaji lagi? Cepat masuk gua. Lihat ini. Sudah lama tertunda. Hampir pagi. Ayo kita lanjut. Iya, kalau masih tunda, tambah duit lagi. Ayah gue benar. Kalau tak mau jalan, tambah duit lagi. Kami turun sekarang. Diam.
Kuperingatkan kalian untuk terakhir kalinya. Kita hampir tiba di tempat Dewa Ular Gunung. Kalau aturan tak kalian patuhi, pasti kena hukuman Dewa Ular Gunung. Ah, jangan sok misterius. Dan nakut-nakuti gua. Terutama kau Bagas Wijaya. Kalau masih bandel, pasti mati tak utuh. Santai, ya santai. Kami pasti patuh. Pasti patuh. Baik, gua patuh. Kau tunggu gua dapat duit. Gua bikin kau bayar lipat ganda. Lihat. Sudah. Karena sudah beres, mending kita cepat lanjut perjalanan. Akhirnya sampai capek banget. 3 langkah sekali sujud, beneran capek. Kalau bukan demi duit, siapa mau ke tempat sialan ini? Ini tempat Dewa Ular Gunung. Semuanya ikut sembahyang tulus sama gua. Kalau Dewa Ular Gunung tahu ada yang hatinya tak tulus, maka kita semua akan ikut celaka. Sembahyang apaan? Perempuan masih pura-pura. Gua nggak mau ikut lagi. Barang sebanyak ini sudah kami bawa. Cepat kasih duit. Iya, keponakan. Barang-barang ini udah kami angkat ke sini, uangnya juga seharusnya dikasih ke kami. Kontraknya jelas bilang, setelah semua selesai sembahyang, baru bayar. Bukan sekarang. Turun gunung dulu, baru dibayar. Gua nggak peduli. Kontrak apapun. Susah-susah bawa persembahan ini sampai ke sini. Mau ingkar janji ya? Nadia, kan janji tambah bayar. Kontrak itu sudah batal. Betul, gue juga nggak peduli kontrakmu. Pokoknya sesaji sudah kami bawa, harus bayar. Iya, keponakan. Kami cuma bantu angkat sesaji ke sini. Kami nggak sembahyang. Kamu sembahyang saja. Kasih uangnya. Saling nggak ganggu. Bukan begitu? Ibu jangan banyak omong. Cepat kasih uang. Atau gua hancurkan semua persembahanmu. Nanti lihat bagaimana kamu sembahyang. Bagas pikir baik-baik. Ini tempat Dewa Ular Gunung. Berani rusak sesaji, Dewa pasti menghukummu. Jangan banyak omong. Sepanjang jalan, sudah berapa kali gua bilang? Kulit ular di jalan, gua robek. Uang penukar nyawa gua ambil. Kalau dewa memang ada, masih hidupkah gua sekarang? Bagas Wijaya, kau sudah murkai Dewa Ular Gunung. Dewa Ular Gunung akan segera muncul. Kau pasti mati nanti. Nadia Wijaya, jangan-jangan petir ini juga ulah Dewa Ular Gunung? Tipuan yang sama, takkan kuterima lagi. Hentikan permainan anak kecil ini. Kami takkan tertipu. Aku tanya, bayar atau tidak? Keponakan, lebih baik kau bayar saja. Kalau Bagas, merusak barang sesaji ini, upacaramu. Tak bisa lanjut. Beda apa? Bayar di sini. Atau di kaki gunung? Sama saja, kan? Betul, Nadia. Berikan uangnya, kami tak ganggu upacaramu. Sama-sama untung, bukan? Nadia Wijaya, putuskan sekarang. Kalau tidak, persembahan ini kuhancurkan semua. Hentikan. Hentikan apa? Bayar. Nanti dapat uang, baru kuhajar kau. Di kartu ini ada 100 juta. Cukup untuk kalian berempat sebagai upah. Cepat berikan. Bagas Wijaya, kalau mau uang, angkat kakimu yang bau dari sini. Lalu tata sesajinya dan sujudlah tulus ke Dewa Ular Gunung untuk minta maaf. Kalau tidak, kartu ini kuhancurkan. Tunggu dulu. Keponakan, jangan gegabah. Bagas, cepat lakukan. Seperti kata Nadia. Bu, aku tidak mau sujud. Adik, untuk 100 juta itu, sujud sajalah. Apa katamu? Uangnya hampir kita dapat. Kau sudah tahan sepanjang jalan? Tidak apa sebentar lagi. Dapatkan uangnya dulu. Bu, Bu apa lagi? Dasar anak pemboros. Disuruh sujud, ya cepat sujud. Cepat. Sujud minta maaf ke Dewa Ular Gunung. Wahai Dewa Ular Gunung, engkau maha pengampun, anak ini bandel, ampunilah dia. Bu, aku sudah sujud. Aku sujud seperti Nadia, aku juga sudah bersujud. Sekarang berikan uangnya.
Adik Nadia Wijaya, jangan-jangan kamu kasih kartu palsu, bohongin kita. Kartu bank kok bisa palsu? Nadia Wijaya, kalau kamu berani kasih kartu palsu, bohongin gua bunuh kamu. PIN-nya 6 angka 4, asli atau palsu? Coba dicek langsung ketahuan. Hahaha. Beneran 1 juta. Beneran ada 1 juta. Hahaha, bagus banget. Gua bakal kaya. Haha. Bu, Hahaha, aduh. Nadia Wijaya, kamu memang bodoh ya. Demi Dewa Gunung yang cuma mitos, sampai 1 juta juga kamu kasih. Lucu banget sih. Ayu Pratiwi bilang gue lucu. Karena percaya tahayul. Kalau kamu nggak percaya, kenapa dulu mau menyembunyikan gue ke Dewa Ular Gunung? Kamu tahu dari mana kejadian dulu? Nadia Wijaya, ngomong apa sih? Dulu kan kakek Budi Wijaya bawa ayahmu sama kamu, lariin uang keluarga kami. Semuanya. Apa hubungannya sama kami? Kalau bukan karena dulu kakekmu bawa kabur sekeluarga, keluarga kami nggak mungkin sekarang semiskin ini. Kamu malah berani ngomong sembarangan sampai sekarang. Langit melihat apa yang dilakukan manusia. Kejadian dulu, sebenarnya bagaimana? Kalian sendiri yang tahu. Tenang, karma akan datang. Waktunya belum tiba. Belum waktunya balas dendam. kamu lambat-lambat banget. Lagi ngapain? Uang sudah kita dapat. Kamu sudah tak berguna. Sekarang kau kubunuh. Bagas Wijaya, pikir baik-baik. Membunuh itu melanggar hukum. Hahaha. Adik Nadia, kamu memang... Lihat dulu, ini tempat apa? Daerah terpencil. Bunuh saja kau. Lalu buang sembarangan. Siapa yang tahu? Bodohnya sama seperti orang tuamu. Bagas, cepat habisi dia. Kita turun ambil uang. Siap, Bu. Aku pasti cepat. Kalian sedikit pun tak peduli. Ikatan keluarga? Ikatan keluarga. Dulu orang tuamu berani melawan kami. Sejak kakekmu bawa kalian kabur, saat itu juga kami sudah tak punya sedikit pun ikatan keluarga. Jadi, kau mengakui kejadian dulu? Akui pun kenapa, Nadia Wijaya, hari ini kau mati di sini. Setelah kau mati, siapa yang tahu? Kalian memang binatang. Pak, jangan banyak bicara. Sekarang dia kubunuh. Nadia sayang, lihat ayah belikan apa? Permen, terima kasih ayah. Pak suami, jangan selalu beli permen buat anak. Tak apa. Anakku kan lucu, harus banyak makan permen. Iya kan? Terima kasih ayah. Kalau Bagas Wijaya bunuh gua, kau kehilangan satu-satunya kesempatan untuk meraih bebas finansial. Sampai sekarang, kau masih mau bohongi gua? Jangan harap. Tidakkah kau penasaran? Dulu kakek Budi Wijaya bawa seluruh keluarga kami tanpa uang sepeser pun. Bagaimana akhirnya bisa jadi miliarder? Miliaran? Astaga. Apa kakekmu punya rahasia cepat kaya? Benar-benar. Dulu keluarganya juga sangat miskin. Sekarang punya uang segini, pasti ada caranya. Baik, Nadia Wijaya. Cepat beritahu kami rahasia kakekmu. Kalau tidak, gue copot lenganmu. Bisa ku katakan. Tapi kalian harus bersumpah pada Dewa Ular Gunung. Setelah tahu, tak akan sakiti aku. Setuju dulu. Dapatkan caranya dulu, baru bunuh dia. Baik. Asal caramu efektif, bisa kubebaskan kau. Maka berlututlah di depan Dewa Ular Gunung, sujud dan bersumpahlah. Demi Dewa Ular Gunung, kami bersumpah, asal Nadia Wijaya serahkan rahasia cepat kaya. Kami bebaskan Nadia Wijaya. Haha. Keponakan, kami sudah berjanji. Sekarang kamu bisa tenang. Dulu kakekku, setelah sembahyang ke Dewa Ular Gunung, dapat harta
Harta ini terus bertambah hingga terbentuk grup Wijaya kelak. Jadi sembahyang ke Dewa Ular Gunung adalah peluang cepat kaya. Hahaha Nadia. Dasar bodoh. Kamu percaya omong kosong macam itu? Menurutku, ini cuma cerita bohongan kakekmu. Cerita macam begini, waktu kecil sudah sering dengar tak terhitung kali. Cuma kamu yang percaya. Tapi kami harus berterima kasih pada kakekmu yang membohongimu. Kalau bukan karena cerita bohongnya dan kebodohanmu, kami tak dapat 100 juta. Ini. Hahaha. Nadia, kukira caranya hebat. Ternyata cuma tipuan anak kecil. Kalau tahu begini, kami tak akan percayamu. Kurasa dia sengaja mengulur waktu. Mengulur waktu. Kalau tahu ngulur-ngulur waktu, tadi harusnya gua bunuh kamu. Iya, emas emas. Ini emas. Benar, memang emas. Batangan emas besar ini, harganya pasti tinggi. Minimal 5-6 kilo. Perkiraan harganya lebih dari 200 juta rupiah. Bukan lebih untung daripada naik gunung? Bagas Wijaya, taruh emas itu. Hei, gua nggak bakal kasih. Ini punya gua. Dewa Ular Gunung yang kasih hadiah. Adik Nadia Wijaya, kamu terlalu polos. Emas ini sudah di tangan kami. Masa kamu pikir ada hubungannya sama kamu? Hah, Nadia Wijaya. Kamu bilang emas ini punyamu ya punyamu. Coba panggil. Lihat dia nyahut nggak? Gua yang nemu, ya punya gua. Ini hadiah Dewa Ular Gunung buat gua. Kalau berani rebut, Dewa pasti nggak bakal maafin kamu. Gua mau lihat. Dewa ular gunung ini gua. Bagas. Kalian juga lihat kan? Emas ini beneran dikeluarin. Dari mulut dewa. Masa sembahyang ke dewa? Beneran bisa terkabul? Berarti Nadia Wijaya nggak bohong. Ini nggak ilmiah. Bu, Kakak udah gini masih mikirin, apa ilmiah atau enggak? Yang penting ada duit. Gue percaya. Iya, lebih baik percaya itu ada daripada menganggap itu tidak ada. Cuma sujud beberapa kali. Coba aja. Cuma sujud beberapa kali. Coba aja. Ayo, Kasih lebih banyak emas. Kasih lebih banyak emas. kasih emas. kasih emas dong. Kasih emas dong. Mana emasnya? Kok belum keluar juga? Emas terbang keluar? Gua udah bilang nggak mungkin segini anehnya. Pasti ulah Nadia Wijaya. Kenapa Nadia Wijaya? Kita udah sembahyang, tapi kok nggak ada emasnya? Apa ini ulahmu? Apa hubungannya sama gua? Kalian berempat nggak ikhlas. Lagi pula, barang sesaji ini gua yang bayar. Kalian yang angkat ke atas, ini sesaji gua. Kalian berempat bahkan nggak bawa sesaji. Masa Dewa Ular Gunung mau kasih kalian anugerah? Bu Nadia Wijaya ini, apa dia bener? Sepertinya memang ada benarnya juga. Tapi kita kan nggak punya bawa apa buat sesaji. Bu, dulu kan kalian bilang bisa pakai orang hidup jadi tumbal. Kita kan nggak punya sesaji, berarti kita bisa pakai orang. Jadi tumbal, Bagas Wijaya bener. Kalau pakai orang hidup jadi tumbal. Spesialisasinya lebih tinggi. Dibanding sesaji-sesaji ini, Dewa Ular Gunung juga bakal kasih kita lebih banyak. Nadia Wijaya, keangkuhanmu udah habis? Kau ini perempuan. Dulu seharusnya kau mati. Ganti Rian dan Bagas. Sekarang kau dibiarin. Hidup lebih lama tahun-tahun. Udah anugerah terbesar. Kalian berempat masih juga begini kelakuannya. Dulu karena kedua anakmu sakit, kau korbankan aku. Sekarang demi uang, kau ulangi lagi. Memang kalian binatang kejam. Maki saja, teruslah maki. Asal bisa tukar kau dengan Dewa Ular Gunung demi uang. Silakan maki sepuasmu.
kau perempuan jahat ini bisa berkorban untuk keluarga Wijaya kami. Itu kehormatanmu. Dulu orang tuamu berani melawanku. Kalau bukan karena kebaikanku, membiarkan mereka hidup, siapa sangka kakekmu di tengah malam membawa keluargamu kabur semua. Benar. Dulu kalau bukan karena dua anakku beruntung, selamat hidup keluargamu. Semua adalah pendosa abadi keluarga Wijaya. Justru karena dilukai kalian, orang tuaku setelah kabur tidak lama, luka parah dan meninggal. Semua ini karena kalian. Mereka pantas. Kau cuma anak perempuan? Beda apa dengan binatang? Bisa berkorban untuk dua anakku? Mereka harusnya senang baru benar. Adik Nadia Wijaya, tenang saja. Setelah kau mati, kami akan buatkan kuburan untukmu. Nanti tahun baru atau hari raya, bakar banyak uang arwah untukmu. Hahaha. Kak, jangan banyak omong lagi. Sekarang langsung bawa dia. Jadi tumbal. Aku mau uang tak habis-habis. Hahaha. Perempuan jahat, kau mau apa? Keponakanku sayang, jangan-jangan kau kira serbuk belerang merah ini bisa selamatkanmu? Serbuk belerang merah ini hanya untuk usir ular dan serangga. Bagi kami, tak berguna. Kalian tahu, ini serbuk belerang merah, Dewa Ular Gunung benci benda ini. Kalau kalian tetap jadikan aku tumbal, Dewa pasti takkan terima. Perempuan jahat, kau berani halangi aku jadi kaya. Aku bunuh kau. Kalau kalian sentuh aku lagi, aku akan taburkan belerang merah ini ke badan kalian. Meski niat kalian tulus, Dewa Ular Gunung takkan beri hadiah. Sialan, kau ini berani halangi aku jadi kaya. Nadia Wijaya, dasar bodoh. Kau tega untuk nyawamu sendiri. Korbankan harta. Keluarga Wijaya turun-temurun. Aduh, dosa besar, bodoh kecil. Uang yang sudah di depan mata, kau hancurkan? Kau ganti rugi. Adik Nadia, kau sudah tak bisa kabur. Kenapa tak ikhlaskan kami? Benar. Kalian berani mengatakan hal seperti itu. Menyebut kalian binatang, itu malah menghina binatang. Kalian ini lebih buruk dari binatang. Perempuan jahat, kau sudah buat kami rugi. Banyak uang. Sekarang, kecuali aset, apa itu, di grup Wijaya, kau serahkan semua? Kalau tidak, gue habisi kamu di sini. Betul. Kakekmu kan punya aset miliaran? Harus ganti rugi semua. Kalau tidak, kami habisi kamu. Secara garis keturunan, kami pewaris Wijaya. Uang kakekmu harusnya untuk kami, bukan untukmu si bodoh kecil. Benar. Akulah cucu tertua keluarga Wijaya. Semua harta kakek harusnya untukku. Nadia, aku tahu kau ingin balas dendam. Kakek tak banyak bicara. Hanya berharap kau beri mereka satu kesempatan lagi. Jika mereka bisa memperbaiki diri, kakek harap kau biarkan mereka hidup. Tenang kakek, aku akan beri mereka satu kesempatan. Bagaimanapun, kita satu keluarga. Lihatlah kakek. Orang-orang ini bertahun-tahun berlalu, tak tahu menyesal. Bahkan lebih jahat, terutama kedua anaknya. Sama sekali tak punya nurani. Ngomong apa? Cepat kasih uang. Atau gue bunuh lo. Kalian cuma mau uang, kan? Ritual Dewa Ular Gunung tergantung ketulusannya. Selain sesaji, bisa pakai tumbal darah, cukup iris telapak tangan. Teteskan darah ke persembahan ini juga boleh. Bu, dia bilang benar? Sepertinya memang ada aturannya. Bu, benar harus iris tangan dan teteskan darah? Keluarga kalian memang semuanya bodoh jago kandang. Iris tangan saja takut. Mau uang yang tak habis seumur hidup? Mimpi. Diam bangsat. Laki-laki keluarga Wijaya, siapa yang takut? Betul. Gua beruang hitam di gunung, saja tak takut. Masa takut sakit begini? Rian Wijaya. Aduh. Dasar lemah, cepat ke sini. Aduh, Sebentar, cepat selesai. tanganku. Tanganku. Jangan teriak, cepat sembahyang. Gua tunggu uangnya.
Benar berhasil. Dewa Ular Gunung tampak, cepat lanjut sembahyang, cepat. Rian Wijaya, Bagas Wijaya, Ayu Pratiwi, Arman Wijaya. Aduh. Dewa Ular Gunung, kami sembahyang dengan tulus. Semoga Dewa berkenan, mengabulkan permohonan kami. Dewa Ular Gunung, aku ingin kemewahan dan kekayaan seumur hidup. Aku ingin uang tak habis seumur hidup. Kumohon, kabulkan permintaanku. Kabulkanlah Dewa Ular Gunung. Permintaan kalian semua tentang harta. Tapi aku hanya bisa mengabulkan satu dari permintaan kalian. Apa maksud Dewa? Ibu, sepertinya maksud Dewa adalah uang ini hanya untuk satu dari kita. Aku kepala keluarga, berikan padaku. Arman Wijaya, kau masih berani bilang kau kepala keluarga? Selama bertahun-tahun? Dasar bodoh, kau bawa pulang? Berapa uang untuk keluarga? Jangan kira aku tak tahu. Kau punya perempuan simpanan di luar. Kau, Uang ini, kalau sampai di tanganmu, apakah kami, ibu dan anak, akan kebagian? Ayu Pratiwi, kau, Ayah, ibu benar. Uang ini harusnya untukku. Aku kuat dan sehat. Akulah tulang punggung keluarga. dasar anak bodoh. Kau tak berguna. Kalau uang ini kau dapat, bakal hilang percuma. Kau habiskan lagi untuk judi. Uang ini tak boleh kau pegang. Aku kan satu-satunya mahasiswa di keluarga ini. Uang ini baru berguna kalau aku yang pegang. Jangan Rian Wijaya, bertahun-tahun ini, jangan kira ibu tak tahu. Kalau bukan keluarga miskin, apa kau sudah lama kabur keluar? Tak pulang lagi? Kalau uang ini kau pegang uangnya. Kalau tak pulang, Menurutmu bagaimana? bertahun-tahun ini, di dalam dan luar rumah ini, semua urusanku. Uang ini paling cocok aku yang pegang. Tidak boleh. Kau cuma menuduh kami. Jangan kira aku tak tahu. Datang tahun ini kau kirim uang ke keluarga asalmu berapa banyak? Ku beritahu, uang ini 1 sen pun tak boleh kau kirim ke sana. Uang ini untukku. Tidak, Harus aku yang pegang. Tidak, harus aku yang ambil. Uang ini milikku. Jangan ada yang rebut. cukup. Kalau terus berebut begini, uang ini 1 sen pun tak akan sampai ke tangan. Bagaimana kalau begini? Siapapun dari keluarga kita yang pergi, dapat uang ini, harus dibagi 4 rata. Baik. Aku setuju, kata ibu. Baiklah. Sudah diputuskan begitu. Bagas, kau yang pergi. Cepat dapatkan uangnya dulu. Siap, Bu. Tenang saja. Begitu dapat uangnya, aku pasti bagi rata untuk kalian. Dewa Ular Gunung di atas, kabulkanlah permohonanku. Aku ingin uang yang habis pakai seumur hidup. Bagas, apa kau tak cukup tulus? Coba lagi. Dewa Ular Gunung di atas, kabulkanlah keinginanku. Aku ingin uang yang tak habis seumur hidup. Hah? Kok diam saja? Iya, Apa karena kita tadi berdebat terlalu lama? Dewa Ular Gunung sudah tak sabar? Ini semua salahmu. Kalau tadi kau tak menghalangi, Dewa Ular Gunung pasti sudah mengabulkan permintaanku. Kalau permintaanmu dikabulkan, kami dapat apa? Ibu, ini bagaimana? Emas kita mana? Permohonanmu telah kudengar dan terkabul. Wahaha. Permintaanku terkabul? Bagus sekali. Nanti main kartu tak perlu khawatir soal uang lagi. Hah, Bukannya permintaan kita sudah dikabulkan? Uangnya mana? Emasnya mana? Betul. Tadi saat Nadia Wijaya sembahyang, ada emas terbang keluar. Kenapa kita tidak? Nadia Wijaya, perempuan jahat kamu. Apa ini ulahmu lagi? Bodoh. Uang sebanyak ini, kalau ditukar emas, bisa hancurkan kau. Jangan cuma memberi teka-teki. Cepat katakan cara dapatkan uangnya. Kalau tidak, gue bunuh kau. Uang sebanyak ini, mana mungkin Dewa Ular Gunung memberi semuanya emas. Dulu, setelah kakek Budi Wijaya sembahyang, yang didapat cuma cek. Maksudmu, uang-uang ini dalam bentuk lain sudah dikasih ke kita? Ibu, ambilkan kartu bank ibu. Aku cek dulu. Berikan sini. Hei, aku temukan 1 miliar. Benar ada 1 miliar. Ditambah 100 juta sebelumnya, sekarang ada 1 miliar 100 juta. Hahaha. 1 miliar. Aku akhirnya tak perlu khawatir soal uang. Aduh, uang ini ibu simpan dulu ya. Nanti turun gunung, ibu bagi rata. Ibu, bagaimana kalau kartu bank ini biar aku pegang saja? Bukannya tadi sudah sepakat, aku yang minta. Seharusnya aku yang jaga. Bagas Wijaya, berikan kartunya.
Dengan kelakuanmu, kartu ini jatuh ke tanganmu. Nanti dihambur-hamburkan lagi. Ayah, ibu, kartu bank ini berikan padaku. Aku janji turun gunung nanti, akan bagi rata. Aduh, dasar anak durhaka. Mau apa kau? Bagas, dengar kata ibu, taruh pisaunya. Gue nggak peduli. Siapa berani ambil uang gue? Gue habisin dia. Hewan kau, demi uang. Alih sendiri bukan lagi. Ayah, Dek, di kartu itu ada 1 miliar loh. Kita bagi 4. 25 juta per orang. Seumur hidup juga nggak habis. Ngapain ribut? Iya bener. Kakakmu bener. Bagas, taruh pisaunya dulu. Kalian semua bener, tapi gue tetap nggak peduli. Kartu ini, sebelum turun gunung, harus gue pegang. Nanti dong. Dengan uang sebanyak ini, apa nggak bisa kita lakukan? Dasar kau, gue ingetin nanti sampai bawah. Uang ini, kalau kau berani korupsi, gue patahin kakimu. Udah. Masalah apapun, nanti aja dibicarakan. Perempuan jahat, kalau bukan kau yang hasut, keluarga kami mana sampai ribut begini. Sampai gue juga angkat pisau. Ini semua gara-gara kau. Uangnya udah di tangan. Simpan dia juga percuma, mending tinggalin aja dia di sini. Kalian bilang, Nadia Wijaya dibersihkan, lalu dikurbankan ke Dewa Ular Gunung. Apa kita bakal dapat tambahan 225 juta rupiah? Hahaha. Pasti bisa. Hahaha, Rian Wijaya memang pintar. Ide bagus. Ayo kita lakukan. Keluargamu sudah dapat uang yang takkan habis seumur hidup. Kenapa masih mau serang aku? Nadia Wijaya, sudah lama gue sebel sama elu. Perempuan jahat. Dulu, kalau bukan karena uang elu belum dapet, elu masih bisa hidup sampai sekarang. Adik Nadia Wijaya, maaf ya. Coba bilang, siapa yang bakal nolak duit lebih? Demi kemewahan dan kekayaan kita, relain aja diri elu. Di hati gua akan selalu ingat elu. Nadia Wijaya, Elu cuma bodoh kecil. Dari lahir, seharusnya Elu dikorbankan buat keturunan Wijaya. Dulu Elu bisa kabur, tapi hari ini, mana lagi tempat Elu lari? Orang tua elu itu benar-benar tolol. Demi elu, anak perempuan gak guna, nyawa mereka sendiri. Sampai hilang. Hari ini, gue kumpulin kalian sekeluarga. Keluarga elu sungguh nggak bisa diselamatin. Kalau kalian berbuat begini, apa nggak takut kena disambar petir? Perempuan jahat, gue Bagas Wijaya, gak takut apa-apa. Cuma takut miskin. Adik Nadia Wijaya, tenang aja. Setelah kita turun gunung, pasti akan sewa rombongan sandiwara dan biksu. Nanti antar elu dengan layak. Ular. Itu ular. Ular dari mana ini? Cepat tolong. Ayah, apa kamu baik-baik saja? Baik. Ular ini mungkin tidak berbisa. Beberapa hari lagi pasti sembuh. Arman Wijaya, memang karma itu ada. Tak kusangka balasanmu datang secepat ini. Omong kosong. Perempuan jahat, cuma digigit ular. Apa istimewanya? Warga desa Wijaya, siapa yang belum pernah digigit ular? Betul. Cuma ular tidak berbisa. Tidak akan sampai tewas. Bagas Wijaya, kamu kira balasan yang kumaksud cuma digigit ular? Di hadapan Dewa Ular Gunung, kau bunuh keturunannya. Dewa tidak hanya tak akan lagi memberi anugerah, bahkan anugerah yang sudah diberikan akan diambil kembali. Apa? Uangku mana? Uangku hilang. Ternyata benar dugaanku. Mimpi kaya kalian sudah saatnya berakhir. Bagas Wijaya, ini semua salahmu. Kenapa kau harus bunuh ular itu? 100 miliar rupiah. Itu 100 miliar. Bagas, lihatlah perbuatanmu. Kenapa kalap begitu? Aku cuma suruh selamatkan ayahmu, kenapa malah bunuh ularnya? Dasar anak tak berguna. Keluarga kita hancur karenamu. Aku... Kamu si imut. Sejak kecil suka cari jalan pintas. Besar malah kecanduan judi. Uang keluarga kita dihabiskan buat judi. Sekarang baru ada uang. Kau malah hancurkan. Lihat aku. Hari ini aku hajar kau. Aduh Arman. Sudahlah, Bagas kan tak sengaja, jangan pukul dia lagi. Minggir kau. Bagas jadi begini. Bukannya gara-gara perempuan ini yang memanjakannya. Hari ini aku hajar dia. Kasih pelajaran. Ayah, semua ini kau yang memaksa. Demi kemewahan keluarga kita. Kau saja yang berkorban.
Bagas, apa yang kau lakukan? Dasar kau. Dia ayahmu. Bagas, aku bunuh kau. Ibu, kakak, kalian bilang aku gila? Aku tak gila. Ayahku bilang aku menghilangkan 1 miliar itu. Baik, sekarang aku ambil kembali miliar itu. Dewa ular gunung yang mulia, aku Bagas Wijaya, bersedia mempersembahkan nyawa ayahku Arman Wijaya sebagai tumbal untuk ambil miliar itu. Semoga dewa berkenan. Hahaha. Kembali, miliarku benar-benar kembali. Hahaha. Hahaha. Kembali, miliarku benar-benar kembali. Hahaha. Ibu, kakak, ayahku digigit ular berbisa. Racunnya masuk ke tubuhnya. Sebenarnya dia juga tak akan bertahan lama. Lebih baik, sebelum mati, memberi kontribusi kecil buat kita bertiga. Betul kan? Iya kan? Betul-betul. Bagas Wijaya benar. Ayahmu tewas karena digigit ular berbisa. Bukan salahmu. Ci, Arman Wijaya, kau ini laki-laki. Sejak aku menikah ke keluargamu, tak pernah merasakan hari baik. Kini kau mati, meninggalkan uang buat kami. Itu pun mati yang berharga. Iya, ibu benar. Ayah memang laki-laki. Bertahun-tahun ini, hidup menderita. Dia sekarang mati demi kami anak-anaknya. Itu sudah seharusnya. Baik. Uang 1 miliar itu, karena aku yang dapat, aku yang atur pembagiannya. Ibu, kakak, kalian tak keberatan kan? Tak ada. Bagas, kau atur saja. Aku tak masalah. Aku juga tak ada. Keluarga kalian sungguh tak tertolong. Anak membunuh ayah. Ibu dan kakak, demi 1 miliar, berani melindungi pembunuh. Keluarga kalian pantas terkutuk. Perempuan. Keluarga kami jadi seperti ini, semua gara-garamu. Gara-garaku, kalian sampai hari ini, semua pilihan sendiri. Aku sudah paham. Kalian semua adalah egois dan mementingkan diri sendiri. Demi uang, sanggup membunuh keluarga sendiri. Sungguh tak manusiawi. Dasar binatang, diam kau. Kalau kau setuju lebih awal untuk menyerahkan harta kakek Budi Wijaya kepada kami. Mana mungkin kami, karena 1 miliar, bisa jadi begini. Semua salahmu? Aku tahu sekarang, ini semua rencanamu. Kau sengaja mengarahkan kami ke sini. Mengadu domba kami, saling bunuh, bukan? Aku mengadu domba? Aku mengadu domba apa? Kalau kalian dengar aku, pasti bisa pulang dengan selamat dan mendapat 225 juta rupiah ini. Bahkan mungkin aku akan benar-benar beri kalian uang yang tak habis seumur hidup. Sayangnya, kalian tak hanya tak dengarkan nasihatku, tapi juga menekanku. Langkah ini hanya akibat perbuatan kalian sendiri. Aku tak percaya. Kalau kau sungguh-sungguh mau kasih uang, kenapa dari awal tak jelaskan? Harus tunggu sampai sekarang? Perempuan. Kau pikir sekarang ucapanmu masih kami percaya? Dari mulutmu tak ada sepatah kata pun yang jujur. Tapi, sudahlah. Aku sudah dapat 1 miliar itu, sekarang ku bunuh kau. Mungkin puluhan miliar kakekmu itu bisa juga kuwarisi. Bagas Wijaya, bunuh dia. Biar dia temani ayahmu. Perempuan. Aku tak akan biarkan kau mati dengan mudah. Aku akan menyiksamu perlahan. Betul. Bagas Wijaya, siksa dia habis-habisan. Robek bajunya. Jangan biar dia pura-pura suci. Mau bunuh gua? Gak segampang itu. Kalian sudah menghina Dewa Ular Gunung. Dewa Ular Gunung akan segera datang menghukum kalian. Kalian bertiga, takkan ada yang selamat. Masih mau nakut-nakutin gue? Gue bunuh kau sekarang. Dewa,
Itu Dewa Ular Gunung beneran. Dewa Ular? Arman Wijaya, inilah aku, persembahan untukmu. Silakan nikmati. Oh, kalau masih kurang, aku bisa bersihkan Nadia Wijaya. Persembahkan padamu. Lihatlah. Ah, tolong. Kakak, tolong aku. Kartu banknya lepas. Beri kartu bank itu. Kau, kau, Hahaha. Bagus. 100 juta masih ada. Rian Wijaya, paling cepat kau bereaksi. Kalau tidak, uang ini bisa ikut Bagas Wijaya, masuk ke perut Dewa Ular Gunung. Rian Wijaya, sejak kecil, kau paling penurut, paling pintar. Ibu tahu pasti, kau bukan orang biasa. Uang 100 juta ini, ibu simpan dulu untukmu. Rian Wijaya, beri kartu bank pada ibu. Rian Wijaya, beri kartu bank pada ibu. Ibu, tenang saja. Mulai sekarang, hanya kita berdua, ibu dan anak, saling bergantung untuk hidup. Aku nurut semua. Aku tahu, Rian Wijaya paling patuh. Ryan, kau, Ibu, jangan salahkan aku. Aku terpaksa menyerahkanmu ke Dewa Ular Gunung. dasar binatang. Aku ibumu. Ibuku? Hahaha. Aku anggap kau ibu. Kau anggap aku anakmu? Bertahun-tahun ini, perhatianmu selalu condong ke Bagas Wijaya. Pernah kau perhatikan aku? Dasar tak tahu balas budi. Kapan aku pilih kasih? Kapan? Jawab. Akulah anak sulung keluarga. Aku satu-satunya mahasiswa di desa ini. Kenapa uangnya kau kasih semua ke Bagas? Bayar utang judinya? Saat itu, pernahkah kau pikir, aku anakmu? Hah? Kalau bukan karena kau, uang ini bisa kubuat untuk selesaikan kuliah. Buat nikah dan punya anak. Sebenarnya aku bisa punya hidup yang baik. Tapi karena kau pilih kasih ke Bagas, kau hancurkan semua ini. Rian Wijaya, dasar binatang. Akulah yang lahirkan dan besarkan kau. Tanpa aku, kau sudah mati. Hahaha. Aku tak mau debat lagi. Sekarang, semua sudah berakhir. Sudah terlambat, hahaha. Dengan 1 miliar ini, aku bisa hidup sesuai keinginanku. Hahaha. Kau akan mati mengenaskan. Akan kubunuh kau. 1 miliar itu jadi milikku sendiri. Mungkin dengan mayatmu, ku persembahkan ke Dewa Ular Gunung, aku dapat tambahan 1 miliar lagi. Mau memakiku? Biar kau sampai di neraka baru memaki. Adik Nadia Wijaya, jangan buru-buru. Tunggu aku bunuh Ayu Pratiwi dulu. Baru giliranmu, tapi tenang saja. Sebelum kubunuh, tak akan kusia-siakan. Tubuh dan wajahmu. Pasti kunikmati dulu. Lalu baru kubunuh. Bangsat, mati kau. Mataku. Nadia Wijaya,
Sekarang kubunuh kau. Hahaha. Ci, ibu sendiri mau dibunuh. Bangsat kau. Pantas mati. Hahaha. Laki-laki keluarga Wijaya. Semua laki-laki tak tahu balas budi. Tak ada yang bisa diandalkan. 1 miliar ini semua milikku. Hahaha. Ayu Pratiwi, jangan senang dulu. Di kartu bank ini, tak ada uang sepeser pun. Tidak mungkin. Ini uangku. Milikku. Tak boleh diambil siapapun. Nadia Wijaya. Ini akal bulusmu. Uangku kau bawa. Kemana? Ini uang hasil kerja keras, kakek Budi Wijaya. Kau tak boleh ambil sedikit pun. Kau bohong? Aku bunuh kau. Kau kujadikan tumbal untuk Dewa Ular Gunung. Agar 1 miliarku kembali. Ayu Pratiwi, masih belum sadar? Dewa Ular Gunung itu tak pernah ada. Semua ini aku yang atur. Mustahil. Di perjalanan tadi, kulit ular lepas itu, dan uang-uang itu, semua diatur Dewa Ular Gunung. Sebenarnya dari awal, tebakan kalian benar. Semua itu memang aku yang atur sebelumnya. Mustahil. Bahkan kalau itu semua, kau bisa atur, saljunya itu, petirnya, Ayu Pratiwi, kau pikir kenapa aku maksa masuk gunung tengah malam? meski itu kau yang atur, piton raksasanya. Setelah kita sembahyang, uang di kartu bank, itu bukti Dewa Ular Gunung. Ayu Pratiwi, terkadang kebodohan seseorang sungguh menakutkan. Tapi seluruh keluargamu hanya fokus pada uang, mungkin tak perhatikan. Tahu kenapa aku maksa kalian pakai darah? Dan kenapa aku tabur belerang merah? Ini gua Dewa Ular Gunung. Banyak ular di sini. Darah dari telapak tangan kalian memancing bau darah. Itu yang tarik piton raksasa. Soal kartu bank ini memang kartuku. Transfer uang masuk keluar, bukankah hanya sekejap mata? Soal salju itu, mungkin benar campur tangan dewa. Kau bohong. Kau pasti menipuku. Kau cuma mau menilep 100 miliar itu. Pasti bohong. Nadia Wijaya, semua ini bohong belaka. Benar kan? Kau jawab. Ayu Pratiwi, percaya atau tidak, aku cuma mau tanya. Rasanya kehilangan keluarga. Enak tidak? Kenapa? Nadia Wijaya, kalian semua saudara-saudara. Kenapa kau tega bunuh mereka? Sekarang kau tahu, kita saudara-saudara. Dulu saat Rian dan Bagas sakit, hanya karena mitos hantu, kau mau korbankan aku. Kau ini si imut. Berkorban untuk anakku? Itu kehormatanmu. Sebagai saudara-saudara, berkorban untuk keluarga. Salah apa? Lalu dulu, setelah orang tuaku ketahui, kau pukuli mereka sampai luka berat. Hingga kakek Budi Wijaya terpaksa bawa kami bertiga kabur dari desa ini. Orang tuaku akhirnya mati karena lukanya parah. Saat itu, kenapa kau tak bilang, kita saudara-saudara? Nadia Wijaya, kau memang si imut. Bahkan tak layak masuk silsilah Wijaya. Dulu, kalau orang tuamu nurut aku, mana mungkin kami pukuli mereka? Kakekmu, kalau nurut kami, mana mungkin bawa kalian kabur? Kaulah yang bunuh orang tuamu. Ayu Pratiwi, kau sungguh kejam. Kau berani ucapkan kata-kata tak berperi kemanusiaan begitu? Kenapa? Apa kata-kataku salah? Kalau bukan karena kau, orang tuamu, mana bisa berakhir begini? Ku beritahu, karena orang tuaku adalah manusia sejati. Bukan seperti kau, binatang tak berperasaan.
Di dunia ini mana ada orang tua yang tega menyakiti anaknya sendiri? Bukan seperti kau, demi uang, bahkan anak kandung sendiri dan kau bunuh. Nadia Wijaya, kau tak berhak menghina aku. Meski kejadian dulu adalah kesalahanku dan Arman Wijaya, kami pantas mati. Tapi dulu, Rian dan Bagas Wijaya, mereka berdua masih kecil. Mereka tidak ikut peristiwa itu. Kenapa kau libatkan mereka? Kau bunuh mereka. Keserakahan keluargamu lah yang bikin kalian saling bunuh. 2 putra baikmu itu, yang satu dibunuh kakak kandungnya sendiri. Seorang yang kau bunuh sendiri, apa urusanku? Kau berani bilang tak ada kaitannya? Kalau bukan kau yang atur jebakan ini, bagaimana mereka bisa mati? Aku yang atur ini. Ayu Pratiwi. Kutanya, bukankah sudah kukatakan, yang usianya tak cocok, tak boleh naik gunung, kalian yang serakah. Menyembunyikan usia Rian dan Bagas Wijaya. Kau kira aku tak tahu? Umurku tepat 22 tahun. Rian dan Bagas lebih tua dariku. Bagaimana mungkin mereka juga 22 tahun? Ini cuma alasanmu. Kau yang tak jelaskan. Ayu Pratiwi. Sudah lama kukatakan, semua ini adalah pilihan kalian sendiri. Kalau keluargamu sedikit saja menahan diri, dengan patuh, ikut aku ke Gunung Sembahyang, takkan terjadi hal seperti sekarang. Dan sejak awal aku memang tak pernah berniat menyakiti mereka. Meski mereka sembunyikan usia, ikut ke gunung. Asal mereka patuh pada perintahku, bisa dapat 225 juta rupiah dan turun dengan selamat. Omong kosong. Kau bohong. Kau memang ingin bunuh mereka? Mereka tak mati di tanganku. Mereka mati. Karena sepertimu, seperti Arman Wijaya. Sama egoisnya. Sama serakahnya. Sama tak manusiawi hingga berakhir begini. Nadia Wijaya, dasar brengsek, bagaimanapun juga, mereka mati. Karena tipu dayamu, semua ini terjadi karena kamu. Kaulah dalangnya. Bahkan jadi hantu sekalipun, kami tak akan lepaskan kamu. Keluargamu mati karena serakah. Karena tak punya hati, dibunuh sesamamu sendiri. Itulah hukuman yang pantas. Tenang. Setelah turun aku akan laporkan polisi. Agar jenazahmu diurus. Nadia Wijaya, ku sesal dulu tak bunuh kamu. Kutuk kau mati mengenaskan. Ayah. Ibu. Nadia datang membalas dendam untuk kalian. Tenanglah beristirahat. Untuk kakek Budi Wijaya, sudah kujanji padamu. Beri mereka kesempatan untuk bertobat, mereka tak mau insaf. Malah makin menjadi, kakek, kau tak akan membenciku kan? Nadia Wijaya, jangan sok suci di sini. Penyesalan tak berguna. Setelah mati, jadi hantu gentayangan, aku akan cari kau untuk nyawamu. Datang saja Ayu Pratiwi. Aku tunggu. Suara apa itu? Ini bukan rencanaku. Ular datang lagi, haha. Nadia Wijaya, kau juga takkan lolos? Kau juga akan dimakan ular. Apa ini? Dulu kulihat, gua ini jelas-jelas tak ada apa-apa. Itu ular raksasa? Bukan, itu dewa ular gunung. Ingat, yang masuk Gunung Sembahyang, umurnya harus 22, 35, dan 48 tahun. Yang usianya tak cocok masuk gunung, pasti tewas. Harus taat. Aturan Dewa Ular Gunung. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Kakek Budi Wijaya, di dunia ini, benarkah ada dewa ular gunung? Kepercayaan pada dewa berasal dari hati kita. Hanya dengan rasa hormat, kita bisa mengendalikan diri, menekan niat jahat. Niat jahat ini, begitu dilepaskan, akan lebih menakutkan dari roh
atau dewa? Kakek Budi Wijaya, salju itu, benarkah wujud dewa ular gunung? Selamat siang, selamat menyaksikan siaran darurat hari ini. Mengenai kasus serangan piton raksasa di Desa Wijaya, kini kami punya kabar terbaru. Dari tim 7 orang yang masuk gunung beribadah, 3 orang dikonfirmasi tewas di perut ular raksasa. 1 tewas terjatuh. 2 orang lainnya masih hilang. Hanya 1 yang selamat. Mari kita wawancarai satu-satunya yang selamat ini. Nona Nadia Wijaya ya, bisa ceritakan singkat. Saat itu, apa yang terjadi? Saya tak tahu. Saya hanya ikut petuah leluhur, naik gunung sembahyang. Lalu, diserang ular raksasa. Tim tercerai-berai. Saya lari sendiri. Yang lain, saya juga tak tahu bagaimana nasibnya. Baik, terima kasih atas ceritanya. Kini, Dinas Keamanan masih berusaha mencari 2 orang hilang. Kami juga akan terus melaporkan perkembangannya.